Selamat siang Pak Suwandi, terima kasih sekali berkenan hadir begitu di acara Kalau kita. kita dipanggil bos-bos adins nggak berani kita. Di tengah kesibukannya masih berkenan gitu. Namanya juga ngopi bareng, saya juga siap kopinya nih Pak. Saya ngopi. Kopinya di rumah sendiri-sendiri. Judulnya udah bagus, ngopi, ngobrol-ngobrol pelaku industri. Ini yang saya tidak bisa lupa ini kalau ngomong sama Pak Suwandi ini semua bisa diartikan ya kata-kata itu ya. Selamat siang Pak Suwandi. The man behind the gun. Pak Suwandi itu punya bakat untuk bicara sesuatu itu bisa membuat suasana segar, ya kan, bikin orang ketawa itu nggak gampang loh Pak. Saya itu mencoba menghafal beberapa joke tuh nggak pernah ingat Pak. Kalau ingat ya Pak ya, kalau ingat saya bawakan nggak lucu Pak. Tapi kalau Pak Wandi itu, apalagi kalau urusan soal menerjemahkan nama, wah nomor satu. Pertama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Pak Suwandi. Saya yakin Bapak amat sangat sibuk, apalagi sebagai selebriti yang dicari-cari, ya kan Pak? Selebriti loh Pak Suwandi ini. Pokoknya ada acara apapun kalau Bapak nggak ada sepi. Jadi tadi Pak Frans sudah mengatakan, ini juga merupakan salah satu dari program kami, Pak, untuk bakti sosial, social responsibility. Ya. Beberapa kegiatan lain itu bisa berupa bakti sosial, pergi ke ke panti-panti, kita melakukan pengajaran-pengajaran, memberikan training-training, ya. Nah, cuman waktu itu dari tim sales dan marketing itu juga kita challenge. Apa kira-kira yang kalian bisa pikirkan? Nah, mereka mengusulkan program ini, Pak. Mungkin dengan bincang-bincang dengan tokoh-tokoh, ya kan, kita bisa share ke masyarakat secara umum, dan khususnya itu adalah ke industri keuangan, dalam hal ini adalah multi finance, Pak. Jadi saya atas nama pribadi dan juga atas nama seluruh manajemen dan staf admin mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak Suwandi. Kami ingin belajar dan dibimbing nih Pak dari senior di APPI ini. Kira-kira begitu. Sebenarnya menurut saya, situasi COVID-19 ini malah menurut saya jauh lebih produktif, jauh lebih baik di dalam kita mendiskusikan sesuatu. Itu yang saya dapatkan. Artinya kita nggak perlu keluar rumah, kita duduk di depan screen, kita berdiskusi, bahkan mungkin yang malu-malu pun, ya, yang malu-malu pun juga bisa ngomong. Ya, daripada dia di dalam satu ruangan bersama, terus dia harus bicara. Tapi kalau misalnya dia bicara dengan screen kan nggak ada yang perlu malu-malu di sini. Karena jadi artinya memang semua boleh bicara, semua boleh ngobrol, boleh ngomong, dan segalanya. Jadi saya rasa itu akan menjadi produktif dan bagus buat adins ya, ke depan. Ya. Pak, tadi saya tertarik, di masa pandemi ini Bapak sebutkan semakin produktif ya. Apakah semua multi finance itu dengan adanya pandemi itu siap melakukan atau siap melakukan ini di rumah gitu Pak? Apakah mereka itu sebetulnya seperti kami aja sebetulnya planning untuk bisa work from anywhere itu kan udah lama kita canangkan Pak. Nggak jalan-jalan cuma di uji coba. Tapi begitu kena pandemi, jalan Pak, terpaksa dan jalan dan normal semua gitu. Nah saya ingin
ingin dapat ini apa masukan dari Pak Suwandi ya, terutama dari rekan-rekan multifinance. Saya tertarik di masa pandemi ini semakin produktif ya. Berarti mereka sebetulnya sudah siap ya. Mungkin ceritanya simpel lah, bukan soal siap atau tidak siap Pak Setiadi. Hanya rela atau tidak rela. Kalau kita yang namanya bekerja di rumah itu, kita itu kan perlu dengan rasa curiga. Benar nggak sih karyawan saya bekerja? Kan begitu saja Pak Setiadi. Bukan soal siap atau tidak siap. Ya kan? Ada rasa curiga bahwa ini dia nggak ke kantor, saya gaji dia, saya gaji mereka, tetapi mereka nggak produktif. Nah, disinilah satu tantangan di mana COVID-19 pandemi ini membuat semua orang takut, membuat semua orang menjaga jarak. Ya, membuat semua orang sangat hati-hati karena kenapa? Dia nggak tinggal sendiri karena begitu dia keluar rumah, dia harus kembali di rumah tuh banyak keluarganya yang lain, ada anak-anak, ada orang tua yang tinggal bersama. Nah ini yang membuat setiap insan, setiap personel mempunyai alasannya sendiri-sendiri. Nah, kenapa saya katakan produktif? Manakala terjadi di CSUL dan semua sister company saya di grup saya, Trakindo, nah pada waktu terjadi decision atau keputusan tersebut, terjadilah sikap tanggung jawab yang luar biasa dari setiap karyawan yang bekerja atau pimpinan-pimpinan yang ada. Baik pimpinan setiap organisasi di dalam perusahaan maupun pimpinan-pimpinan yang ada di dalam organisasi ini sendiri. Kenapa? Kita mulai menggunakan teknologi seperti yang hari ini kita pakai adalah Zoom, ada Microsoft Teams, dan macam-macam lain-lainnya. Karena tentunya setiap organisasi punya keputusan dan decision-nya masing-masing, mana yang mau dipakai. Ya, ada yang mengatakan Zoom jangan dipakai dulu di awal-awal. Ada yang mungkin kalau pihak asing sangat-sangat alergi terhadap Zoom call atau Zoom video call. Di Indonesia kita merasakan bahwa ini aman kok. Ya, jadi that's a decision yang harus diambil. Tapi lepas dari Zoom call itu sendiri, contoh yang paling simple, saya rapat koordinasi dengan grup holding kami, holding CSUL, itu paling hari Senin 1 kali seminggu, Pak Setiadi. 1 kali seminggu. Kita kumpul beberapa eksekutif, kita diskusikan isu-isu yang ada seputar pengetahuan kita. Saya di industri keuangan, saya akan mungkin memberikan masukan tentang industri keuangan secara industri. Saya juga bisa membawakan tentang CSUL. Namun di dalam rapat-rapat itu yang dilakukan seminggu sekali, belum tentu saya bicara, Pak Setiadi. Belum tentu saya bicara. Nah, pada saat pengumuman COVID-19 dan kita melockdown gedung kita sendiri dan mengatakan, ayo kita melakukan keputusan working from home. Kita ada rapat seminggu 3 kali, Pak Setiadi. Senin, Rabu, dan Jumat. Itu rutin jam 9 kita alokasikan waktu sampai dengan pukul 11. Bahkan kadang lebih. Nah, setiap pimpinan, baik itu holding maupun anak perusahaan yang dianggap penting dan perlu berada di dalam rapat tersebut. Kurang lebih sekitar mungkin mendekati 16-20 eksekutif. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat harus melakukan update terhadap organisasinya atau terhadap perusahaan-perusahaan yang dipimpin di bawah eksekutif tersebut. Nah, kita tahu COVID-19 ini, apa yang harus kita lakukan? Menjaga pertahanan cash flow. Nah, setiap perusahaan cash flow yang dimaksud dengan menjaga cash flow atau cash is king, pasti berbeda-beda. Di perusahaan pembiayaan adalah kita bicara collection. Adalah bagaimana kita memanage collection secara maksimal, produktif, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kita mempunyai proyeksi target, dan bahkan kita harus menayangkan bulanan punya target collection,
pada waktu itu bulan Maret sampai dengan Desember, berapa yang akan kita capai dari collection yang ada, kan kita tahu, kita udah punya portofolionya. Nah, dengan situasi yang ada, tentu suka atau tidak suka, saya akan berkoordinasi lagi ke bawah dalam tim saya untuk benar-benar menyiapkan presentasi-presentasi yang diperlukan. Artinya apa? Artinya, di tim saya sendiri, yang mungkin saya dalam mengorganisir pertemuan meeting-meeting yang ada di dalam CSUL, mungkin akan ada berat sebelah ke kanan, misalnya dulu paling hanya berdiskusi banyaknya sama marketing dan kredit. Bagian supportnya kurang. Kalau sekarang kan bisa balance, Pak. Ya, artinya apa? Dengan kita working from home, kita benar-benar akan menjadi produktif dan tidak keluar rumah. Kalaupun keluar rumah, tetap kita akan stay online. Dan meeting yang dulu mungkin hanya bisa dilakukan 3 kali dalam sehari bersama tim kita, mungkin sekarang bisa 6-7 kali, dan bahkan follow up-nya akan menjadi lebih terorganisir, lebih terkoordinir, dan lebih terjaga poin by poinnya, bagaimana kita mau menyelesaikan permasalahan satu masalah masalah lainnya bisa kita selesaikan bersama-sama dengan tim. Itu yang saya maksud, Pak Setiadi. Dan yang paling penting adalah kita bisa tarik nggak datanya bekerja di rumah. Dan luar biasa, dulu saya nggak pernah tahu Microsoft Teams ini bisa mempunyai power untuk approval kredit loh, Pak Frans, Pak Setiadi, Pak Guntur, Pak Kastoto, dan Pak Johnson. Yes. Jadi tim saya, si Alan, ternyata sangat luar biasa untuk menyetujui kredit. Dulu kita edarkan filenya, sekarang di Microsoft Flow. Komennya semua ada, CWR online, semua kita baca. Kita setujuin, approve, reject, hold, semua ada komen-komennya. Which we don't know before and we never use it. And we pay for the license. Jadi even dokumen-dokumen yang biasanya kita approve offline gitu, Bapak bisa ini ya, juga buat otomasi begitu ya. Dan kita bisa tahu turnaround time-nya loh, Pak Setiadi. Iya. Tercatat semua justru. Masuknya kapan, dan Microsoft Flow, Microsoft Teams juga ternyata bisa dikembangkan untuk absensi, di mana setiap orang bangun pagi jam 8 harus masuk kantor, dia harus check-in. Di rumah check-in, check-out-nya kapan, itu semua tercatat untuk catatan record HRD. Nah, itu yang saya bilang, Bapak-bapak yang saya hormati. Karena kenapa? Seringkali kita nggak sadar. Simple as that, saya ingin mempunyai iPhone. Tapi saya nggak bisa, saya punya iPhone ini belum tentu. Ya, kepakai semuanya ya. Kepakai semuanya. Mungkin saya dengan Pak Frans, dari sisi pengetahuan penggunaan teknologi iPhone ini, Pak Frans mungkin lebih tahu aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di dalam ini. Buat saya, mungkin just a matter of gengsi. It's a matter of acknowledgement. I have an iPhone. Tapi kalau saya harus memakai telepon yang mungkin nilai 1 juta rupiah, it may not be different than using an iPhone. Karena banyak kan saya hanya memakainya untuk telepon. Just take an examples. Tapi sekarang saya udah belajar banyak juga sih. Jangan ketinggalan, Pak ya. Artinya gini loh. At the end of the day, orang beli Mercy, beli BMW dan segalanya, belum tentu dia tahu cara menggunakannya semua aplikasi. Maka sering orang bilang gini loh. Kecanggihan juga nggak bagus. Pernah terjadi di Thailand. BMW seri 5, AC-nya mati. Nah, apa yang terjadi waktu itu BMW seri 5, begitu AC-nya mati, radionya mati, semua lock sistemnya mati. Dia satu sistem yang nggak berjalan sendiri-sendiri. Jadi kadang-kadang
Rated. Ada bagusnya juga kombinasi antara manual atau dibedakan, karena kalau itu AC mati terus yang lain nggak bisa, jendela nggak bisa diturunin, hampir mati orang itu dulu yang saya dengar. Ya. Jadi teknologi itu yang saya katakan bisa membantu, bisa juga menjadi malapetaka. Nah, Ya, Pak. dan saya yakin add-ins itu dan teman-teman itu adalah, saya sering bicara sama siapapun juga, bahwa add-ins itu menguasai 70% multi-finance yang ada di Indonesia memakai jasa add-ins, baik yang lengkap maupun tidak lengkap, minimal sudah menjadi kliennya add-ins. Jadi saya bilang top lah buat add-ins. Ya. Saya bukan lagi promosi. Ya, thank you, Pak. Terima kasih, Nah. Pak Andi. Nah, Pak, sebenarnya ini kita juga tertarik juga kan. Kemarin kan memang yang tadi yang Pak Suwandi sampaikan juga bahwa sekarang ini kan yang restructure itu kan juga akan diperpanjang. Terus juga kondisi ekonomi kan sekarang juga belum tahu nih ke depannya seperti apa, dan juga ya pola hidup masyarakat sekarang ini kan juga berubah tuh, semuanya di rumah, kebanyakan di rumah. Nah, jadi kalau menurut ya Pak Suwandi, ya kira-kira impact-nya untuk bisnis industri multi finance, industri keuangan ke depannya itu kira-kira seperti apa, Pak, dengan kondisi sekarang ini, dengan segala yang terjadi ini tadi? Impact sangat besar, Pak Frans. Yeah. That's a good question. Bahwa impact pasti besar dengan situasi yang ada. Jadi kita nggak bicara industri pembiayaannya, industri apapun juga. Betul. Ya, industri apapun juga dengan situasi COVID-19 mempunyai dampak yang luas dan saling mempunyai koneksivitas yang saling berkaitan. Contohnya kalau kita bicara di Bali industri pariwisata, seketika dia langsung ambruk. Nggak pernah nyangka itu. Ya, semua pekerja-pekerja yang berhubungan dengan pariwisata, baik dari tour leader, baik daripada kendaraan rental, transport rental, bus-bus dan hotel serta penginapan lainnya, dan pedagang-pedagang UMKM semuanya kena. Multi-finance langsung kena juga dong, Pak, ya? Pasti dong, Pak Kastoto, karena mereka ini kan klien-klien kita juga. Iya. Ya, Leasing kan? Mobilnya ya? Ya, salah satu mobil, entah itu motor, ya pasti kena. Pasti kena. Jadi kita belajar bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Orang mungkin berpikir bahwa, waduh, bisnis motor, mobil, pembiayaan, itu nggak pernah akan berhenti. Kan orang berpikir begitu, Pak. Ya, Kenapa betul. nggak pernah berhenti? Saya juga berpikir nggak pernah berhenti, Pak. Karena tren penduduk Indonesia itu biasanya melakukan pertukaran atau penggantian kendaraan roda 4, roda 2-nya setiap 4 tahun dan 5 tahun sekali. Ambil just a sample, kalau setiap tahun kita jual 1 juta mobil, artinya para pembeli kendaraan mobil baru di tahun 2015 dan 2016 itu 2 juta kalau 1 juta per tahun. Dan sudah waktunya di 2021 mereka akan menukar kendaraannya. Dan itu akan, mungkin kalau bicara buying power, itu nggak ada bicara buying power karena uang mukanya juga akan cukup besar, sehingga cicilannya juga akan menjadi lebih ringan. Dan kalau yang masih punya pekerjaan atau masih punya usaha, pasti akan menukar kendaraannya. Kenapa mereka tukar? Pertama, di Indonesia ini unik. Kalau saya pakai mobil udah 4 tahun, 5 tahun, program yang namanya spare part gratis, servis gratis selama 5 tahun, itu kan akan berakhir. Nah, biasanya mobil 4-5 tahun itu sudah merongrong. Nah,
engine-nya, servisnya, penggantian spare part itu akan mahal. Ya, nah sehingga orang yang mampu membeli baru dan punya mobil baru waktu dia beli awalnya itu akan berganti, akan terus diganti setiap 4-5 tahun sekali. Nah, marketnya pasti akan ada terus-menerus. Namun siapa yang tahu 2020 COVID terjadi, ya orang cenderung mungkin menunggu 1 tahun, 2 tahun untuk mengganti kendaraannya, bisa nggak? Bisa pasti. Nggak ada urgensinya. Nah, ini yang terjadi di 2020. Ini yang terjadi di 2020. Tapi saya selalu yakin, ya, bahwa dengan demografi populasi rakyat Indonesia yang besar ini, perekonomian atau perdagangan atau apapun juga namanya perindustrian akan terus putar, akan berjalan. Kita manusia ini nggak bisa diem. Saya mau tanya, Pak Setiadi, Pak Guntur yang stay at home dan katanya, dan saya nggak yakin kalau mereka nggak pernah keluar rumah. Coba aja kalau mereka di rumah terus. Sudah Pak, sudah keliling kemana-mana. Pasti keliling. Sudah. Lepas dari hanya di mobil, lepas hanya nggak keluar kemana-mana, di tol lihat kiri, noleh kanan, itu kan atas kejenuhan yang ada. Betul, setuju. Food court udah rame sekarang. Dan kita lihat udah rame. Kenapa? Manusia itu adalah makhluk sosial. Iya, Dia harus hidup bersosial. iya, harus ketemu orang. Ya, kalau dia hanya di dalam rumah, terus-menerus, Capek, bosen mah. bosen, nggak tahu ngapain, lama-lama Cepat mati bisa. jangan-jangan. Lah iya, imunitasnya malah turun, kata orang. Ya. Itu Pak, Jadi, kalau dengan kondisi dengan yang ketidakpastian yang luar biasa kayak sekarang ini Pak, kalau seperti yang nggak tahu apakah di CSWL sendiri atau barangkali di secara ngobrol-ngobrol Bapak dengan teman-teman APPI yang lain itu, antisipasinya gimana Pak? Apakah lalu ada penyesuaian organisasi atau apa yang ini kan istilah yang saya dengar itu istilah VUCA ini kan sebenarnya sudah 4 atau lebih tahun yang lalu sebenarnya, cuman sekarang menjadi langsung mengemuka sekali, jadi orang semuanya langsung melakukan adaptasi dan kolaborasi segala macam. Apakah ada semacam perombakan organisasi pola kerja atau bagaimana Pak kalau selain yang tadi Bapak ceritakan? ya, saya yakin masing-masing punya situasi yang berbeda dan kasuistis. Kalau dikatakan akan ada perampingan organisasi, banyak juga sih Pak Frans. Ya, misalnya perampingan organisasi karena omsetnya nggak bisa atau salesnya nggak bisa bertambah, mungkin akan ada pengurangan. Pengurangan bisa dimulai dari level karyawan kontrak. Ya, jika perusahaannya masih survive, ya tentu tergantung daripada strategi yang diambil oleh perusahaan itu sendiri. Di tempat saya, kita mencoba bertahan bahwa karyawan-karyawan yang bekerja di CSWL Finance sampai hari ini tetap masih bekerja kalau selama kita bisa menciptakan revenue. Nah, revenue itu dari mana? Dari collection, Pak Frans. Ya. Nah, kita sampaikan kalau di bisnis saya, collection. Cash is king. Ayo teman-teman, baik yang di front line maupun yang di back end, supporting, support semuanya. Yang di back end, tolong administrasi cepat kalau ada uang masuk, baik itu melalui online payment dan segalanya di booking dan disampaikan ke marketing. Sehingga kalau kita bekerja dengan secara tim, together everyone achieve more, ini terjadi di sepanjang situasi working from home ini. Nah, banyak hal yang bisa kita tempuh di dalam bagaimana kita membalance. Manakala di atasnya berkurang, apa yang kita perlu perbaiki di level expenses? Kalau di industri pembiayaan, pertama adalah OPEX harus dikontrol. Apa saja yang dalam komponen OPEX, gaji karyawan mungkin yang paling besar, sewa mungkin yang paling besar. Nah, dikurangin aja. Saya malah berpikir ke depannya, kalaupun sudah working from office, sebagian supporting personel nggak perlu working from office.
Oh, Bisa set right di rumahnya dan segalanya, tapi tetap bisa produktif. Yang penting asal sangat-sangat produktif, kita jalani saja. Dan jadi kita mengurangi space office kerjanya kan, itu Iya. sudah satu efisiensi. betul. Ya. Betul. Dan kedua, memang dengan situasi yang ada, digitalisasi mau tidak mau mesti harus dijalankan, Pak. Nah, itu yang menarik. Ini ranahnya AdIns, menawarkan produk-produk digitalisasi. Iya. Baik, sekarang kita udah tahu ada yang namanya DigiSign. Yang kita tahu bahwa untuk kita meng-approve account, yang retail itu sudah ada yang biometric checking, nomor teleponnya, ada berapa ini orang, dan segalanya. Jadi, kita nggak perlu lagi minta fotokopi data-data hard copy dari debitur. Kita hanya mengatakan, Bapak nomor teleponnya berapa? Di bank, tabungan nomor teleponnya yang sama nggak? Iya. Tolong ya, kalau nanti saya mau melakukan, meminta data rekening koran Bapak 3 bulan terakhir, tolong kami diberikan approval OTP seperti yang namanya Profile yang dimiliki oleh AdIns. Nah, ini kan suatu service yang bapak-bapak sudah kembangkan. Bapak-bapak harus lebih lagi mencoba cari cara menjual dan membuat eye-catching. Dan saya berpikir di posisi APPI, kita sudah punya Rapindo. Yeah. Rapindo akan saya coba kembangkan menjadi super apps. Mungkin Profile juga saya akan ajak kerjasama di sini. Yeah. Jadi Profile nggak perlu lagi keliling-keliling multi-finance. Di dalam aset registry ini akan kita siapkan menu-menunya. Siapa saja yang mau kerjasama sama kita dan meng-offerkan service-service yang mungkin berkaitan dengan credit approval, atau kredit inisiasi, atau apapun juga nanti sampai dengan proses selesai. Ya. Kenapa saya katakan kita mau bangun super apps? 2 minggu yang lalu, POJK 48 sudah keluar. 47 atau 48, mohon maaf. 47 kalau nggak salah. 47. 47, mohon maaf. POJK 47 sudah keluar. Di mana OJK mewajibkan seluruh multi-finance harus jadi anggota aset registry. Oh. Kenapa dia mewajibkan? Karena OJK juga tidak main-main dalam memberikan itu menjadikan itu peraturan. Karena kasus double financing, triple financing kita buat aset registry. Dan OJK melakukan full blown due diligence terhadap aplikasi ini. Dan aplikasi ini terus terang enggak profit oriented. Tapi dengan nanti saya kerja sama Profile, saya kerja sama Asli RI, atau siapapun juga yang akan menjadi partner kami di Rapindo, yaitu dapat bagian profit sedikit, nggak ada masalah, kan saya harus jaga server saya. Ya. Tetapi untuk yang Rapindonya, kita nggak profit oriented. Kita servis dari asosiasi kepada anggota. Untuk apa? Untuk meyakinkan para krediturnya ke depan bahwa situasi, kondisi praktek-praktek double, triple, quadruple financing may not be happening anymore. Karena kita udah punya datanya yang lengkap, nantinya karena wajib, dan harapan kita perbankan bisa bergabung. Kayak sekarang baru 3 bank. Secara bertahap perbankan merasakan manfaatnya, mereka bisa bergabung gitu loh Pak Frans. Kira-kira gitulah. Yang menarik kemarin di acara PPI, Bapak sudah berhasil juga menggandeng DPR ya Pak ya, untuk apa namanya, ya itu kemajuan yang luar biasa juga. Betul. Saya ini kan begini pasti Adi, Pak Frans ya. Saya ini kan ketua asosiasi, amanatnya dari anggota. Artinya saya harus melayani mereka yang sedang sulit, teriak, bro, ini gara-gara teman-teman kita kemarin double quadruple financing, gue cari dana susah nih. Ya kan? Nah, kita harus bantuin mereka, karena secara logika harusnya mereka sudah suffer cukup panjang, dan sampai sekarang kalau masih sehat, ya pastinya ini perusahaan nggak bobrok. Perusahaan ini masih bagus dan sangat bagus mestinya, yang tinggal yang ada.
ya, ya bukan berarti kedepannya tidak akan ada perusahaan-perusahaan yang mungkin harus diberikan peringatan, karena kan banyak peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, baik dari sisi permodalan, ekuitas, baik dari sisi tata kelola, manajemen resiko. Karena OJK hari ini memang berkeinginan bahwa perusahaan industri keuangan harus melakukan segala sesuatu dengan prudent, karena kita adalah organisasi yang memerlukan integritas yang tinggi. Ya, jadi aku sih melihatnya bahwa ya kita mungkin terjadi pengurangan jumlah anggotanya, tetapi sampai satu titik tertentu jumlahnya berapa yang mungkin tidak bisa memenuhi minimum ekuitas, tidak bisa memenuhi SP-SP yang dikeluarkan oleh OJK karena satu dan lain hal. Jadi menurut saya akan ada yang namanya perusahaan-perusahaan yang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus meninggalkan arena panggung industri pembiayaan. Yang bertahan adalah memang orang-orang yang punya komitmen. Dan kita lihat industri pembiayaan sekarang sudah berwarna. Ada Catur Sentosa, punyanya Traveloka. Ada perusahaan pembiayaan punyanya Shopee. Ada perusahaan pembiayaan, jadi yang punyanya Aku Laku, dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya. Artinya apa? Sudah mulai shifting. Jadi sebenarnya Pak, industri pembiayaan ini, kami juga sedang berusaha melakukan diskusi-diskusi dengan OJK dan menjelaskan kepada OJK bahwa di dalam satu rumah yang besar namanya OJK, banyak industri ada di dalamnya. Sudah selayaknya dan sepatutnya kita harus mempunyai level playing field yang sama. Kenapa saya katakan begitu? Saya baru saja kirim ke Pak Setiadi diskusi saya dengan OJK tentang arsitektur perusahaan pembiayaan Indonesia. Di WA Bapak. Kalau mau melihat sejenak, tolong Pak Setiadi tayangkan, karena saya pakai iPad, saya nggak ngerti bagaimana cara menayangkan presentasi ini. Saya dengan cepat bisa memberikan paling tidak komparasi antara perusahaan pembiayaan dengan perusahaan industri keuangan lainnya. Dan ini juga mungkin adalah diskusi-diskusi yang saya akan bawa di OJK untuk membawa perusahaan pembiayaan di masa depan. Itu pertanyaan saya yang saya belum tanya, tapi Bapak sudah jawab tuh Pak, kelihatannya. Bapak, karena aku tahu, aku ini sedikit kenaya. Pak Gastoto dulu sekarang Pak, mau nanya apa? Ya kalau bisa, kalau Angel sudah terima bisa ditayangin kali Angel atau saya sudah terima ini. Nah, di forward aja Set. Sebentar saya. Atau Pak Set yang share. Mesti di-download dulu ini ya. Itu sambil menunggu sebentar Pak, mau nanya kalau Pak Wandi sudah aware mengenai potensi-potensi big tech itu Pak? Kalau saya aware banget Pak Frans, kalau fintech itu bisnis modelnya pasti beda dengan kita. Kenapa? Fintech itu kan kalau yang kita bicara peer-to-peer lending, yang banyak kan bukan yang fintech, justru yang big tech Pak, yang big company Pak. Karena kan kalau yang kita cermati, yang kemarin sudah sempat mengemuka oleh beberapa pembicara itu, ada yang sempat menyatakan bahwa yang bahaya itu salah satu sekarang itu misalnya Alibaba Pak. Dia kan juga punya big data yang pasti, kemudian dia juga punya pembiayaan, punya duit, punya ini, dia bisa masuk tiba-tiba kayak air bah datang ke Indonesia, bisa jadi kayak gitu Pak. Itu wacana yang baru buat kita juga itu. Selain fintech, kalau fintech kan kita lihat ya. Ya, kalau
big tech itu masuk dan segalanya nanti dia mewarnai di negara kita, bebas-bebas saja. Saya sih merasakan bahwa mereka punya big data, punya ini, punya itu, benar. Tapi menurut saya ada playing field yang mereka harus belajar. Ya, kita di industri keuangan yang dalam sisi memberikan pinjaman itu banyak regulasi lainnya atau regulator lainnya yang harus menjadi teman kita. Antara lain kita akan berhubungan dengan kepolisian, kejaksaan, kita akan berhubungan dengan kehakiman, kita akan berhubungan dengan berbagai instansi-instansi lainnya, dan peraturan-peraturannya kita harus paham. Dan saya selalu menyampaikan bahwa memberikan pinjaman secara online, collection secara online, Indonesia belum siap karena dari sisi hukum, ya, dari sisi hukum atau menghukum debitur nakal itu yang meminjam secara dengan teknologi itu masih belum clear dan jelas. Oke. Ya udah, itu berarti peluang buat kita sementara ini. Jadi tetap gabungan antara pinjaman kalau mau kasih pinjaman secara online, tanda tangan secara online, fine aja. Tapi kalau collection tetap harus perlu Pak Frans, harus tetap dikunjungi. Jadi harus kombinasi on and off. Ya, tetap. Oke. Ya. Ini bisa tampil ya sudah di. Ya, Sudah kelihatan? Oke, saya akan coba sampaikan. Jadi kalau on and on pinjaman itu Pak, itu pinjaman dunia goib Pak. Bisa minjemin koleknya bingung ya Pak? Oke, lanjut Pak, terus lanjut. Oke, jadi saya mau menyampaikan bahwa perusahaan pembiayaan ini sudah ketat belum sih secara aturan. Nah, kita lihat ada struktur pembiayaan, pengaturan pembiayaan, pengawasan pembiayaan, manajemen pembiayaan, infrastruktur pembiayaan, dan perlindungan debitur. Ya. Nah, coba masuk ke struktur pembiayaan. Kalau kita bicara struktur pembiayaan, di bank ada buku 1, 2, 3, dan 4. Di kita ada pembiayaan yang dimiliki oleh ATPM, dimiliki oleh bank, dimiliki oleh non-afiliasi. Next. Kalau kita bicara pengaturan, lihat ini peraturannya. Sudah begitu banyak, berbasis resiko good corporate governance, konglomerasi, sertifikat SDM, sertifikasi SDM, perlindungan konsumen, dan keuangan berkelanjutan. Semua peraturan apapun ada di sini. Next. Kalau bicara tentang pengawasan pembiayaan, pengawasan sudah berbasis resiko, audit regular OJK, penilaian dengan kesehatan, manajemen pembiayaan juga sudah di fit proper, sertifikasi, good corporate governance, dan manajemen resiko, bukan tata kelola, itu sama. JCG sama tata kelola sama. Infrastruktur, kita sudah pengaturan IT, pengaturan pembukaan cabang, SLIK, Rapindo, kredit biro. Yang nomor 6 adalah perlindungan debitur atau konsumen. Ya, informasi produk, literasi dan inklusi, serta LAPS tentang bagaimana lembaga alternatif penyelesaian sengketa sudah ada semua. Jadi, kalau kita bicara sama bank, kita udah nggak beda. Nah, saya coba membandingkan antara perusahaan pembiayaan dengan perbankan. Ini simpel aja saya bikin presentasi ini. Kita bisa kredit konsumsi, produktif, modal kerja di pembiayaan. Bank juga sama. Ya, bank bisa menghimpun dana pihak ketiga, kita nggak bisa. Ya, kita nggak bisa jadi penjamin, kita nggak bisa jadi custodian. Tapi bank semua bisa. Secara peraturan kita semua udah sama bank. Next, kita coba bandingkan antara perusahaan pembiayaan dengan BPR. Yang skala kecil BPR loh. Dia bisa menghimpun dana pihak ketiga, kita nggak bisa. Semua produknya dia bisa jual. Sementara di BPR nggak ada tuh pengaturan di BPR tuh tidak ada sertifikasi dan jauh beda sama perusahaan pembiayaan. Dia tidak diatur sertifikasi kacapnya. Modalnya pun lebih kecil. Next. Ini lagi lembaga kecil mikro karena ada undang-undangnya, dia bisa nyari dana. Padahal modalnya cuma kecil. Kesannya nggak fair. Pembiayaan masuk koperasi dimasuk sini, Pak? Bukan, enggak. Lembaga kecil mikro beda sama koperasi. Tapi dia bisa menghimpun dana. Next, pembiayaan dengan fintech. Fintech modalnya sangat kecil. 1 miliar, tapi bisa nyari dana karena dia platform crowdfunding dan segalanya. Kita nggak bisa. Kan lucu. Waduh. Next,
Ya, Pegadaian, dia udah bisa masuk ke industri saya, tapi saya nggak bisa masuk ke industri gadai. Next. Jadi semua kegiatan kita udah bisa dijalankan, cuman hanya kegiatan sewa guna usaha. Nggak ada yang bisa masuk karena perjanjian leasing. Nah, tantangannya, ya ini jadi bahwa sekarang ini tantangannya pendanaan di kita intinya. Nanti bisa dibaca lah, silakan. Ini cepat aja terus. Jadi kita tuh adalah beberapa hal tentang jadi ini di dalam presentasi ini kita mau supaya dari sisi funding kita bisa dapat dana dari pihak ketiga, kita bisa nggak tergantung perbankan, tetapi nanti kita ada bisa ikut LPS ya. Contoh paling gampang, kemarin karena double financing, triple financing dan segalanya, perbankan nggak mau ngasih kredit lagi ke pembiayaan. Kita kalau nggak ada darah, bagaimana kita hidup? Nah, tapi kalau kita misalnya bisa ambil dari premi bayar 3%, bikin LPS, lembaga penjaminan juga bisa di kita, itu kan aman semuanya. Betul nggak? Betul. Ya. Nanti tinggal dibaca aja Bapak-Bapak. Ya, saya stop share ya. Oke. Ini persis seperti apa yang saya mau tanya Pak, itu ke bagian saya memang tanya itu, dan seperti tadi Bapak ternyata sudah 2 step ahead menjawab sebelum ditanya, bahkan sudah komplit set gitu. Lari lebih cepat dari bayangan. Iya, kira-kira gitu. Flash. Kenapa? Jadi Pak Suwandi kan tadi bilang bisa menerawang, jadi Pak Kas belum tanya, Pak Suwandi sudah tahu jawabannya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan kepada regulator. Tolong coba dipikirkan perusahaan pembiayaan ini, kita juga industri yang sudah sejak 75. Banyak industri-industri baru, tapi mereka bisa mendapat kekeluasan, kita nggak bisa narik dana dari masyarakat. Kalaupun kita narik dana dari masyarakat, sebenarnya kan bisa diregulasi dengan berbagai macam cara. Nah, ini yang kita coba, artinya bisa kita masuk ke dalam penjaminan, kita masuk dan segalanya. Jadi kita juga supaya lebih hati-hati, jangan juga nanti kita dapat. Nah, tapi belum tentu mudah untuk mendapatkan dana dari masyarakat ya. Jadi menurut saya selain dana dari masyarakat mungkin ada cara lain juga. Contoh misalnya kekhawatiran bank untuk mengasih pinjaman kepada perusahaan pembiayaan bisa kita bungkus dengan misalnya setiap pinjaman yang ada dijamin dengan asuransi kredit, dengan asuransi penjaminan. Semua perusahaan pembiayaan misalnya harus membayar premi penjaminan atau asuransi kredit. Nah, sehingga kalau misalnya sekarang kita punya portofolio 400 triliun, kalau kita bayar premi 3% berarti 12 triliun. Itu ada poolnya untuk asuransi penjaminan. Nah, 12 triliun, apakah mungkin setiap tahun ada perusahaan yang bisa bermasalah sampai dengan angka tersebut? Kan nggak mungkin. Nah, dana ini bisa dipakai untuk menutup anggota-anggota kami yang misalnya terseok atau terperosok dengan situasi yang ada sehingga terjadi kredit macet. Asalkan tidak permasalahannya bukan karena manajemen resiko, bukan karena tata kelola, dan tidak ada tindak pidana, itu baru diganti. Nah, ini yang kita ingin sampaikan. Jadi kalau dari sisi pendanaan, kami yakin mungkin nggak mudah buat industri kita, karena memang itu sudah menjadi apa namanya embrio kita, habitat kita, memang kita tidak boleh deposit taking. Namun demikian juga kita juga menyampaikan kepada regulator bahwa di beberapa negara perusahaan pembiayaan sudah bisa deposit taking. Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, ya, India juga ada di beberapa negara bagiannya atau beberapa provinsinya juga bisa. Ya, artinya bahwa kita kalau ditanya ke depannya tentu asosiasi akan terus berusaha untuk berdiskusi dengan regulator dan menyampaikan secara profesional. Nah, presentasi yang baru saja saya tayangkan tadi kan itu kan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada siapapun juga. Saya tuh sebenarnya ingin menyampaikan begini loh, bahwa inilah peta industri pembiayaan dibandingkan dengan beberapa industri lainnya yang saudara-saudara saya di bawah pengawasan dan regulator atau di bawah regulatornya OJK. Di bawah orang tua yang sama, ini loh perbandingannya.
Jadi itu peta-peta seperti ini menurut saya selalu bicara daripada kita bicara hanya menyampaikan secara lisan. Saya paling suka kita sampaikan itu dengan presentasi, kita buat perbandingan. Artinya siapapun yang membaca presentasi saya ini bisa melihat secara nyata, real, bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, regulator sangat memahami ini. Saya sudah bicara dengan tim pengawas OJK, sudah juga dengan beberapa regulator di OJK, dan mereka sangat memahami. Tapi memang nggak mudah. Saya juga tahu bahwa pendanaan, kalau kita bisa mendapatkan dana dari masyarakat, prosesnya akan lama. Nah, untuk hal tersebut, kita juga menyampaikan apakah mungkin perusahaan pembiayaan juga bisa dibantu oleh OJK untuk diberikan kesempatan atau OJK mengajukan kepada DPR melalui prolegnasnya agar industri pembiayaan bisa mempunyai undang-undang pembiayaan. Pak Suwandi, tadi kita sudah bicara mengenai antisipasi masing-masing perusahaan terhadap pandemi ini ya. Tentu itu akan terjadi perubahan perilaku dari nasabahnya Multifinance sendiri. Gitu. Kira-kira strategi apa yang sudah Multifinance itu siapkan untuk menghadapi perubahan perilaku nasabah ini, Pak, yang sekarang ini semua serba online, digitalisasi gitu, Pak? Kita harus berterima kasih sama OJK loh, Pak Setiadi. Karena OJK ini sudah memberikan kesempatan juga kepada seluruh industri keuangan yang khususnya bermain di atau memberikan pinjaman atau pembiayaan. Salah satunya kami, industri perusahaan pembiayaan itu kita sudah mempunyai akses kepada SLIK. Ya, di mana itu baru terjadi di April tahun 2019. Di mana sebelum April 2019, kalau debitur mengajukan kredit di Multifinance A, dia macet di A, dia pindah ke Multifinance B, dia masih tidak bisa terdeteksi dan dia tetap masih bisa ambil kredit motor maupun mobil. Tapi sejak April 2019, itu sudah tidak bisa terjadi lagi, Pak Setiadi. Tidak mungkin terjadi lagi dan tidak bisa terjadi lagi. Kenapa? Karena semua data-data daripada debitur yang bermasalah, ya, yang pernah punya kredit macet dan segalanya, itu akan ada di dalam laporan SLIK SLIK, bukan hanya laporan debitur perbankan. Ya, mana lagi kita juga sudah punya Pevindo Biro Kredit, ada KBIJ juga, ada 2 perusahaan kredit swasta yang memberikan servis kepada siapapun juga yang ingin menjadi anggota mereka. Selain data SLIK yang mereka punyai, mereka punya data-data lebih on top of SLIK. Yang saya tahu di dalam Pevindo Biro Kredit, mereka punya data-data, misalnya bekerja sama dengan Telkom, bekerja sama dengan PLN, ya sudah bekerja sama atau belum, saya nggak tahu, tapi itu rencana-rencana, tapi mungkin sudah bekerja sama, yang dimana mereka akan bekerja sama juga dengan Taspen. Data-data daripada para debitur ini yang mempunyai kewajiban, misalnya entah kewajiban membayar iuran bulanan listrik, PLN misalnya, Telkom, dan segalanya ternyata memang pernah terjadi keterlambatan atau apa, itu kan akan terdeteksi. Dan mereka memberikan kredit scoring seperti apa, resikonya seperti apa. Nah, ini kan membantu perusahaan pembiayaan ke depan. Artinya, perubahan perilaku debitur sekarang bisa diterangai, bisa dijembatani dengan infrastruktur, arti pengecekan status daripada debitur itu, apakah debitur ini mempunyai karakter yang baik atau tidak dari pola pembayaran terhadap pinjaman-pinjaman yang ada. Karena nggak bisa lari sekarang. Kira-kira seperti itu pasti Adi. Nah, belum lagi kita juga di APPI ada Rapindo kan. Nanti ke depannya nomor rangka nomor mesin juga satu kendaraan nggak mungkin satu nomor rangka nomor mesin itu mungkin bisa punya 2 atau 3 BPKB kan? Iya, betul. Jadi sudah lebih rapi dan lebih baik, secara kualitas seharusnya menjadi lebih baik ke depannya, Pak. Jadi industri kita ini, pembiayaan dengan adanya regulator, dengan adanya OJK, sangat terbantukan dan sangat tertolong dengan semuanya itu bisa
semua data kita harus laporkan, semua data behavior, karakter, setiap debitur itu bagaimana dia membayar kewajibannya, rapih atau tidak, pernah terlambat atau tidak, dan segalanya itu bisa terdeteksi dengan laporan-laporan yang masuk di dalam SLIK atau SLIK setiap bulan, dan kita punya akses ke sana. Ya, betul. Kalau saya nanya gini Pak Suwandi, jadi seperti yang Bapak cerita tadi, sekarang itu kan lembaga institusi finansial yang lain itu kan sudah mulai masuk ke ranahnya multifinance pembiayaan, di mana yang lembaga pembiayaan sendiri kan nggak bisa untuk, contohnya nggak bisa nyari pendanaan tadi misalnya. Ya, nah itu kedepannya kira-kira dari sisi lembaga pembiayaan sendiri kedepannya kira-kira seperti apa Pak? Kan semuanya kayak dikepung kan, dikempung. Macam ada si multifinance itu ada BP, kira-kira ke depan Suaranya kok putus. Agak Putus-putus. nggak jelas. Pak Kastoto suaranya putus-putus. Tapi saya nangkep apa yang Pak Kastoto tanyakan. Kalau saya ngelihatnya begini Pak Kastoto, bahwa kalau kita dikepung, yang industri lain bisa masuk ke pembiayaan, kegiatan pembiayaan kita, saya ambil positifnya, berarti pembiayaan kita ini memang banyak yang ingin masuk. Kedua, marketnya besar. Nah, kita yang udah duluan, kita tahu cara bagaimana memberikan pembiayaan kepada debitur-debitur kami yang baru maupun debitur yang sudah ada. Nah, artinya tinggal pendanaan yang kita ini. Nah, saya yakin biar bagaimanapun juga yang namanya perbankan kan tetap harus tumbuh. Nah, tinggal perusahaan pembiayaan mana yang benar-benar mempunyai reputasi yang baik, perusahaan pembiayaan yang bisa menunjukkan komitmennya, perusahaan pembiayaan yang menjaga hati-hati portofolio kualitasnya, perusahaan pembiayaan yang menjaga komitmennya untuk membayar pinjamannya, cicilannya, dan segalanya, itu yang akan bertahan. Dan nggak perlu khawatir kalau perusahaan pembiayaan dikelola dengan baik dan mempunyai manajemen risiko yang baik, pasti akan terus mendapat kucuran dana dari pihak ketiga, baik itu perbankan maupun pihak-pihak lainnya yang bisa dilakukan misalnya dengan menerbitkan obligasi, MTN, dan lain-lainnya. Gitu kira-kira Pak Kastoto. Jadi, pendanaan pasti akan selalu ada. Memang hari ini berat, tetapi saya kok yakin manakala bisnis tumbuh, perekonomian tumbuh, perusahaan pembiayaan akan mendapat dukungan dana. Kalau yang jangka pendek misalnya setelah pandemi ini selesai, kan pandemi ini sebetulnya kan membuat bisa dibilang musibah menjadi berkah dalam tanda kutip. Berkahnya adalah penetrasi teknologi, ujuk-ujuk sekarang kita bisa work from home, ujuk-ujuk kita bisa kerja online. Nah itu dari sisi multifinance sendiri kira-kira setelah pandemi ini akan ada efisiensi di mana kira-kira itu membutuhkan teknologi lebih fokus untuk membantu di situ Pak. Pasti, contohnya Pak. Contohnya jangan-jangan nanti ke depan nggak ada lagi cabang, adanya cuman posnya kolektor gitu, karena mungkin transaksinya semuanya sudah online, jangan-jangan gitu Pak. Bisa saja Pak, artinya bahwa kalau kita bicara teknologi, bagaimana kesiapan perangkat software ya dan hardware-nya itu bisa kita maksimalkan, artinya itu bisa saja. Jadi intinya bahwa teknologi ini akan menjadi sesuatu asupan buat industri pembiayaan yang akan membuat kita lebih agile, lebih cepat, kita lebih efektif, efisien. Tentunya dari semua kesiapan perusahaan pembiayaan ini semua, artinya misalnya kalau loss-nya, ya, kalau S-nya itu sudah ada, misalnya nanti mungkin suatu saat keperluan akan CMO bisa nggak ada. Karena kita tahu bahwa nanti orang mau ngajukan pinjaman, mungkin bisa melalui handphone, ada aplikasinya. Dia ngajuin, nanti tinggal di-survey, dealer. Nah, mungkin suatu saat juga orang beli kendaraan atau mobil nggak perlu lagi datang ke dealer, Pak Kastoto.
Ya kita Iya, udah betul. tahu beberapa perusahaan besar kan udah punya virtual expo. Betul. Iya. Ya, nanti kedepannya kalau ditanyakan itu tergantung kesiapan masing-masing perusahaan. Nah, disinilah peran serta Ed-ins menurut saya untuk memberikan servis-servisnya bahwa Anda bisa efisien, bisa efektif, nggak perlu banyak-banyak cabang, ya, tetapi perlu tenaga collection-nya. Mungkin satu saat juga nggak perlu lagi collection karena kita tahu bahwa nanti aja kita ini udah masuk ke cashless society kan Pak Frans. Iya. Iya. Bisa aja nanti pembayarannya melalui pemotongan dana yang dimiliki oleh debitur yang ada di OVO, yang ada di GoPay, ya. Jadi kita nggak perlu nunggu mereka bayar, kita tinggal tarik aja tuh, kita debit dengan kuasanya mereka. Ya, masuk akal. Jadi ya kayak saya melihat misalnya anak saya di Sydney, dia nggak pernah bawa cash. Naik kereta tinggal nge-tap. Beli makanan apa tinggal nge-tap. Resikonya cuma satu. Kalau nggak ngerti cara menghitung saldo yang ada, tap sana, tap sini, habis. Nggak sadar ya. Keenakan ya. Ya. Jadi, Kalau nge-tap. kalau kita megang cash yang ada di dompet, duitnya habis, kita tahu kita lagi ambil di ATM. Tapi udah di 4.0 nanti, entah nanti 5.0 kalau ada juga. Ya. Itu semuanya kan udah masuk ke cashless society. Suka atau tidak suka ke depannya, we are going there. Betul. Dan suka atau tidak suka, my generation is no longer exist. Karena sekarang udah generasi milenial. Ya, betul. Masuk ke Gen Y, Gen Z. Ya. Dan mereka adalah tenaga-tenaga produktif lagi. Mungkin di tempatnya Ed-in juga sekarang. Karyawan yang bekerjanya udah 70-80% orang milenial. Betul. Gen Z lah. Saya tuh barang langka sudah Pak. Ed-in. Ya nggak apa-apa Pak, kalau barang langka kan masih menjadi asal jangan jadi dinosaurus Pak. Kira-kira gitu Pak. Oke. Terima kasih pencerahannya Pak. Ya. Ya. Mungkin Siap. Pak Imu mau ini Ya. wrap up semuanya dan Ini tidak terasa soalnya kita sudah berjalan lebih dari 1 jam dari semula kita tadinya pengen mungkin 30-45 menit dan ini udah berlangsung dan saya rasa memang sudah banyak sekali ya kita bicarakan meskipun secuplik-secuplik karena kita memang tidak semuanya menggunakan bahan tapi tadi dari yang dibicarakan mulai dari kondisi ekonomi, perubahan gaya hidup, mulai VUCA dan juga disinggung mengenai agility bahwa kita harus bergerak mau nggak mau masuk ke digitalisasi dan kemudian terakhir tadi Bapak juga tutup bagaimana sih multifinance itu akan bersikap setelah pandemi nanti berlalu. Rasanya itu semua hal-hal yang menarik untuk kita ketahui bersama dan menjadi antisipasi ke depan. Dan rasanya ini benar-benar baru permulaan yang jauh sekali dari hal-hal sempurna yang nanti sangat perlu untuk kita bersama-sama tindak lanjuti dan akan kita wujudkan dalam suatu tadi seperti yang disampaikan juga di muka oleh Pak Guntur bahwa kita itu ingin berbagi. Semangatnya terus terang kita yang mungkin sebagian besar kecuali Pak Johnson ini, kita ini baby boomers ini belajar terutama dari milenial itu untuk lebih banyak sharing, untuk berbagi dan bahkan untuk seperti semboyannya etis sendiri berguna bagi bangsa ya. Jadi kita pengen banget juga selain apalagi seperti tadi Pak Suwandi juga sampaikan, Rapindo misi pertamanya adalah bermanfaat untuk semua anggotanya. Kita juga ingin punya semangat yang sama, saling mendukung, sehingga berikutnya kita akan semakin sustain dan semakin growth juga ke depannya. Mungkin kurang lebih itu dalam sesi kali ini, dan seperti yang tadi saya tertarik sekali Pak Suwandi, nanti kalau berkenan juga dalam serial berikutnya tentu kami sangat berharap kehadiran Pak Suwandi dan supaya kita juga lebih lengkap lagi, lebih banyak lagi yang kita bisa sharingkan dalam waktu yang sangat terbatas seperti saat ini. Kira-kira demikian dari saya, mungkin dari Pak Guntur, Pak Setiadi mungkin mau menambahkan, dan Pak Suwandi mungkin sebagai closing. Saya kembali
ingin mengucapkan terima kasih Pak Wandi. Bapak ini pengalamannya itu banyak sekali, ya kan? Tadi tawaran untuk bisa ikut di acara-acara berikutnya itu, tolong nanti tim kita untuk di follow up ya. Karena kalau Pak Wandi ada, suasana jadi cair, jadi rame gitu, jadi alive ya. Terima kasih Pak Wandi sekali lagi atas Sama-sama, Pak. semua masukannya ini. Pak Azad, ada yang mau disampaikan kah? Mungkin ya. Terima kasih Pak Wandi. Oke, kalau begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Ya.